Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, nama saya Yudhana Kusuma dari Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi Pendidikan Ilmu Komputer kelas A, dengan nomor induk mahasiswa yaitu 2106394. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tentang komponen-komponen komputer. Sebelum kita berlanjut ke materi yang akan dibahas, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu komputer. Nah, pasti teman-teman tahu dong apa itu komputer. Ya, betul. Komputer itu adalah suatu peralatan elektronik yang dapat menerima masukan berupa instruksi dari sebuah pengguna atau disebut juga dengan user, lalu mengolah instruksi tersebut sesuai dengan sistem kerjanya secara otomatis, dan kemudian menghasilkan output berupa informasi yang dibutuhkan penggunanya. Nah, di dalam komputer ini terdapat komponen-komponen komputer, dan komponen-komponen komputer tersebut terdiri atas 3 jenis, yaitu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan manusia, atau disebut juga dengan brainware. Nah, yang pertama ada perangkat keras atau disebut juga dengan hardware. Hardware ini adalah perangkat komputer yang dapat disentuh dan memiliki fungsi untuk menjalankan komputer. Hardware sendiri dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada perangkat masukan atau disebut juga dengan input device, yang kedua ada perangkat proses atau disebut juga dengan processing device, lalu ada perangkat keluaran atau disebut juga dengan output device, dan yang terakhir ada perangkat penyimpanan atau disebut juga dengan storage device. Yang pertama ada perangkat masukan atau disebut juga dengan input device. Perangkat masukan atau input device merupakan komponen yang berguna untuk menerima input berupa data dan informasi. Dalam arti sebuah data atau instruksi harus diinput terlebih dahulu sebelum diolah menjadi informasi yang kita inginkan. Nah, di dalam input device atau perangkat masukan ini ada beberapa contoh. Yang pertama ada mouse, keyboard, joystick, like pen, touchpad, mikrofon, scanner, trackball, dan digital kamera. Nah, yang pertama itu ada mouse. Pasti kalian tahu dong mouse itu apa? Ya, mouse itu adalah perangkat penunjuk yang berfungsi untuk memasukkan data dan perintah dalam komputer selain menggunakan keyboard. Nah, yang kedua ada keyboard. Keyboard ini merupakan papan ketik komputer yang terdiri dari tombol-tombol seperti huruf alfabet, angka, dan beberapa perintah lainnya khusus untuk komputer. Nah, melalui keyboard ini, perintah yang diberikan oleh user dimasukkan ke dalam komputer. Lalu yang selanjutnya ada mikrofon. Mikrofon ini biasa disebut juga dengan headphone. Nah, mikrofon atau headphone ini berfungsi untuk merekam dan memasukkan suara agar dapat tersimpan di dalam memori komputer. Selain itu juga mikrofon termasuk dalam perangkat output komputer di mana kita dapat mendengarkan suara. Lalu ada touchpad. Pasti kalian tahu dong pengguna laptop dan netbook, touchpad ini sama kayak dengan mouse, tapi hanya digunakan di laptop atau notebook. Selanjutnya ada joystick. Nah, joystick ini merupakan perangkat keras komputer yang berbentuk menyerupai tuas dan dapat bergerak ke semua arah. Pada umumnya, joystick ini digunakan sebagai pelengkap untuk memainkan game atau di video yang dilengkapi dengan lebih dari satu tombol. Nah, selanjutnya ada like pen. Like pen ini merupakan poin elektronik yang biasa digunakan untuk memodifikasi atau mendesain gambar dengan monitor secara langsung. Biasanya digunakan pada desainer grafis ya. Cara kerja alat ini adalah dengan mengirim sensor cahaya ke komputer, kemudian direkam dan ditampilkan di layar yang telah disediakan. Nah, lanjut ke perangkat yang kedua ada perangkat proses atau disebut juga dengan processing device. Nah, processing device atau disebut juga dengan perangkat proses ini merupakan perangkat yang berfungsi untuk mengolah berbagai data yang berasal dari input device. Komponen ini merupakan komponen yang paling penting karena berguna untuk mengontrol seluruh proses sistem komputer selama proses ini berlangsung. Nah, contoh-contoh perangkat proses atau processing device ini ada banyak. Pertama ada system fan, floppy, heatsink, hard drive, optical drive, RAM modus, prosesor atau CPU,
motherboard, power supply. Nah, yang pertama ada power supply. Apa sih power supply itu? Power supply itu adalah sebuah perangkat elektronika yang berfungsi sebagai sumber daya untuk perangkat lain, khususnya listrik. Nah, yang kedua ada RAM atau disebut juga dengan Random Access Memory. RAM ini merupakan tempat penyimpanan pada komputer yang isinya dapat diakses sewaktu-waktu dan tidak mempedulikan letak data tersebut dalam memori. Nah, selanjutnya ada CPU atau disebut juga dengan prosesor. CPU atau prosesor ini merupakan perangkat yang merujuk pada perangkat keras komputer untuk memahami dan melaksanakan perintah dari perangkat lunak. Nah, ini contoh gambarnya. Lalu selanjutnya ada motherboard. Motherboard ini biasa disebut dengan papan induk. Motherboard ini merupakan perangkat utama dalam komputer. Motherboard juga mempunyai peran sangat penting sebagai tempat berbagai perangkat keras komputer, sehingga dengan motherboard ini semua perangkat dapat terhubung. Nah, ini gambarnya. Lalu yang perangkat selanjutnya ada perangkat keluaran atau disebut juga dengan output device. Nah, perangkat keluaran atau output device ini merupakan perangkat yang memberikan atau mengeluarkan hasil dari data yang masuk dan telah diproses. Dengan kata lain, output device ini menyajikan segala informasi yang dapat dari pemrosesan sistem komputer seperti gambar, suara, dan video. Contoh dari perangkat keluaran atau output device ini ada CRT, LCD. CRT dan LCD ini disebut juga dengan monitor. Lalu ada printer, ada plotter, dan speaker. Nah, yang pertama ada monitor. Monitor itu apa sih? Monitor itu perangkat yang digunakan untuk mengetahui aktivitas yang dilakukan dalam komputer serta menampilkan informasi yang telah diolah. Monitor ini menjadi salah satu perangkat yang paling penting dan harus ada, karena tanpa monitor, komputer tak akan bisa melihat aktivitas apapun. Yang selanjutnya ada printer. Printer ini merupakan perangkat keras keluaran yang berfungsi untuk mengambil data elektronik yang tersimpan dalam komputer, kemudian dibuatlah salinannya dalam bentuk nyata. Lalu yang selanjutnya ada speaker. Speaker ini merupakan transducer yang berfungsi mengubah signal elektrik ke frekuensi audio dengan cara menggetarkan komponennya yang berbentuk membrane. Berfungsi menggetarkan udara sehingga timbullah gelombang suara menuju kendang telinga dan dapat didengar. Nah, yang terakhir ada perangkat penyimpanan atau disebut juga dengan storage device. Perangkat penyimpanan atau disebut juga dengan storage device ini merupakan perangkat yang digunakan untuk menyimpan berbagai data. Storage device terdiri dari dua jenis, yaitu internal storage dan external storage. Contoh dari internal storage ini adalah hard disk, RAM, sedangkan contoh dari external storage adalah hard disk internal, CD, DVD, dan flash disk. Nah, ini gambar-gambarnya sudah lengkap ya. Nah, di sini ada hubungan antara komponen perangkat keras. Yang pertama ada input device, lalu memasukkan instruksi, kemudian instruksi tersebut akan diproses di CPU dan akan menghasilkan output yang akan ditampilkan di output device. Lalu dari CPU tersebut akan disimpan di storage device atau disebut dengan backing storage. Yang selanjutnya, perangkat selanjutnya ada perangkat lunak atau disebut juga dengan software. Perangkat lunak atau disebut juga dengan software ini merupakan perangkat yang tidak dapat dilihat oleh mata. Fungsi software sendiri sangatlah penting karena berfungsi sebagai aplikasi yang menjalankan perintah yang masuk ke hardware maupun keluar hardware. Software juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Bisa berupa program ataupun koneksi untuk menjalankan berbagai macam instruksi. Software ini dibagi menjadi tiga, yaitu software sistem, software aplikasi, dan software tambahan. Nah, software sistem ini merupakan software utama yang sangat penting karena bertugas untuk mengatur komponen pada komputer secara menyeluruh. Contoh dari
Software system ini ada Microsoft Windows, Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, iOS, Macintosh, Linux, Android, Ubuntu, dan Red Hat. Nah, yang kedua ada software aplikasi. Software aplikasi ini adalah merupakan kategori untuk software yang digunakan oleh user untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu. Contoh dari software aplikasi ini ada Mozilla Firefox, Photoshop, dan lain sebagainya. Jadi software aplikasi ini semisalnya kita mau mengedit foto, jadi kita harus mendownloadnya terlebih dahulu. Software aplikasi, contohnya Photoshop ya. Selanjutnya ada software tambahan. Software tambahan ini merupakan software yang menjalankan tugas-tugas khusus atau tambahan sekaligus melindungi hardware. Contoh dari software tambahan ada data recovery, disk defragmenter, scan saver, dan backup, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ada perangkat otak atau disebut juga dengan brainware. Nah, brainware ini merupakan orang yang menggunakan dan memakai ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Contoh dari brainware ini adalah programmer, operator, administrator, graphic designer. Jadi, orang yang menjalankan komputer tersebut gitu. Nah, di sini jadi ada alur kerja sistem komputer. Jadi, user akan melakukan instruksi pada input device yang akan diproses pada CPU yang akan menghasilkan output yang akan diterima oleh user. Nah, kesimpulannya yaitu ketiga komponen komputer ini sangat penting. Hardware komputer tidak akan dapat bekerja tanpa adanya software, sedangkan software dan hardware tidak akan bekerja tanpa adanya brainware. Jadi, tiga komponen ini saling berkait dan saling membutuhkan satu sama lain. Mungkin segitu saja penjelasan mengenai komponen-komponen komputer dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan sikap, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.